datang di podcast kita, podcast Empat Suara. Sebelumnya kenalin aku Citra Abrabia Dalila. Kayak aku, Merlita Cahya Pertiwi. Aku Zulfiana Deviana Putri. Aku Safa Zara Nisa. Oke guys, di sini kita akan ngebahas mengenai kasus yang marak terjadi di negara kita, itu negara Indonesia tersendiri. Tentunya yang sangat hot news. Nah, tanpa basa-basi, mari kita bahas guys mengenai Korupsi. Pernah nggak sih kalian berpikir kenapa korupsi itu sering terjadi? Padahal kan udah jelas-jelas kelihatan ya dampaknya tuh sangat besar ya dampaknya. Setahu aku sih korupsi juga dampaknya tuh bukan ke individu aja sih, Iya. lebih ke orang umum. Karena kita kan merugikan banyak orang di situ. Terus kalau gitu, korupsi itu menurutmu apa sih? Kalau menurutku ya, korupsi itu tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok yang sangat merugikan negara maupun masyarakatnya. Terus contoh bentuknya tuh kayak suap, penyalahgunaan uang, terus penggelapan uang, penyalahgunaan wewenang. Menurutku sih gitu ya. Oh, berarti di Indonesia sendiri juga udah banyak nggak sih kalau kayak gitu? Banyak banget sih. Terus contoh dari kasusnya itu kayak korupsi Pertamina itu loh. Kalian tahu nggak sih yang sampai gelapin Banyak triliunan itu ya. Itu Ya. sangat jujur kasus itu bener-bener kayak meledak banget di tahun kemarin karena sampai luar negeri itu juga booming banget gak sih? Iya, sampai tahu mereka. Terus ini tuh katanya dari 2018 sampai 2023. Keren banget kan, sepanjang itu baru ketahuannya 2025. Aneh jago banget Berarti dah. kayak kasus yang suami si ST gak sih? Oh, Iya, itu. yang itu loh suaminya namanya HM. Itu yang nikah di Disneyland bukan Iya, sih? betul. Yang korupsi malah nikah di Disneyland. Kan aneh banget ya. Kok dia nggak merasa bersalah gitu? Malah di penjaranya cuma sebentar gak sih? Ya kan. Kayak nggak sesuai dengan apa kesalahan yang dia lakukan nggak Iya sih? bener, karena kayak aku rasa tuh hukum Indonesia tuh kayak kurang ditegakkan gitu ya. kurang Kayak banget kayak jujur. Kan ini gini ya, Indonesia tuh bagian sininya bukan bagian sini. Ya Allah. Ya Allah, enggak banget. Jadi jujur dari korupsi ini kita bisa kayak tahu kalau hukum di Indonesia tuh kayak nggak pernah ditegakin. Kalau aku rasa ya, ini kayak opini aja. juga sih. Opini ya guys, bukan Opini. fakta. Yes, Izin. Oke deh, selain dari contoh korupsi itu deh, ada nggak sih yang dulu tuh booming banget korupsi tentang minyak itu loh, Minyak yang Pertamina. yang dioplos. Iya, ada. Oh, yang sampai ngerugiin itu ya, yang sampai bikin motor rusak itu ya. Itu kan kayak berdampak di masyarakat yang luas gitu loh. Sangat merugikan banget ya. Betul. Masa minyak diganti sama oplosan, kan uangnya buat kita beli yang lain bisa ya, Iya. daripada beli Iya. kayak gitu dapetnya barang oplosan. Betul, malah merusak Kasian mesin gak sih? ya kan? Bener banget. Nah selain itu kita mau bahas apa lagi sih? Kayak sekitar udah kilas balik mengenai korupsi nih, kita kayak udah sedikit menyela mengenai korupsi. Yes. Kira-kira kayak gitu tuh dampaknya apa ya kalau dari korupsi? Itu gak sih, Tor? Kan kemiskinannya bertingkat gak sih? Oh, kemiskinannya meningkat. Iya jujur iya. Kalau dari orang-orang yang mungkin bukan kalangan yang punya kekayaan sih, itu cukup merugikan ya. Soalnya kan yang bisa dibilang bukan kaya banget, tapi bukan miskin Standar banget, lah, tengah-tengah. itu bakalan berpengaruh sangat besar karena ekonominya itu kan Ya ekonominya kayak tergoyang gitu lah, karena iya tahu sendiri kalau misal uangnya nggak dikelola dengan baik kan bisa bikin kita jatuh lah intinya. terus bikin barang jadi mahal gak sih, kayak Yes. buah, sayur, makanan pokok gitu. Iya betul banget. Aku juga ngerasa gitu. Parah sih. Ya kita di sini kayak bahas-bahas aja guys, kayak chill Chill aja aja, nggak sih? guys. Izin. Oke lanjut deh. Kalau sudah gitu, kira-kira kita bahas apa lagi nih?
Faktornya itu ada yang tahu nggak sih faktor apa? Faktor dari korupsi. Kalau jujur dari aku tuh mungkin faktornya yang pertama dari lingkungan, karena tuh bener-bener kayak ngaruh banget. Kalau udah terbiasa dari lingkungan yang sering membohongin, membodohi itu kayak menular gitu loh guys. Secara gak aku tetap pasti ada bibit-bibit di situ. Otomatis orang-orang juga nggak akan percaya nggak sih sama orang yang telah ngelakuin tindakan yang sangat tidak jujur tuh. Iya betul, apalagi kalau salah satu faktornya itu adalah gaya hidup konsumtif. Jadi tuh kayak gaya hidup yang benar-benar harus mewah. Jadi gimana caranya kita harus dapat barang-barang mewah tersebut gitu, biar Jadi status kata lainnya sosial tuh tuh tinggi gitu loh. Gengsi gitu ya. Iya, benar, gengsinya tinggi. menuruti gengsinya buat menutupi pribadi. kepuasan diri. Iya, kayak mau dipandang tinggi lah intinya gitu. Jadi mereka kayak ya gitu deh, menggunakan uang orang lain, hak orang lain untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Tapi kadang-kadang orang yang korupsi itu nggak bisa bedain keinginan sama kebutuhan kita nggak sih? Iya kan? Betul, karena kayak mereka tuh udah dikelabui dengan rasa gila hormat kalau dari pikiranku sih, karena Gila semakin hormat dan gila harta. betul deh itu intinya. Iya. Nah, sana juga mereka maksudnya juga punya sifat yang serakah, karena kayak semuanya itu mereka mikirnya benda, yang terutama lebih dilihat tuh benda. Jadi mereka lebih sering menggunakan uang korupsi untuk membeli barang-barang mewah, investasi di barang mewah gitu. Kalau dari aku, Padahal biasanya. sih itu bukan haknya mereka ya Betul. buat dapatin itu. Nah, terus apalagi sih kira-kira faktornya dari kalian, menurut kalian apa aja? Kayaknya dari itu gak sih, yang kalau kita kan kayak merasa manusia kan banyak kurangnya nih. Iya. Jadi kayak menurut dia kayak dia minjem uang nih, tapi karena nggak ketahuan, jadi dia kayak minjem terus. Oh, berarti kayak dia tuh nggak bisa nahan godaan buat Ngelunjak lebih tuh, gitu ya. ngelunjak ya. Awalnya sedikit terus jadi kayak bungki. Oke, dikit-dikit jadi bukit gitu ya. Oke, jadi kayak intinya tuh faktornya tuh banyak guys, nggak dari orang lain, diri sendiri juga bisa. Itu tergantung pribadi masing-masing untuk melawan rasa keserakahan itu sendiri. Jadi kita sebagai generasi muda harus bisa memilih jalan yang benar dan jalan yang kurang baik ya guys. Menuju generasi Nah, emas. betul banget. 2026. 2045 nggak sih? Oh, 45 ya sekarang. Besok generasi emasnya masih lama ya. Semoga segera terrealisasikan aja guys. Jadi kita sebagai generasi muda juga jangan malas-malasan banget lah, intinya tetap semangat. Nah, untuk kita udah kayak ngebahas korupsi ini dari kayak awal pembukaan korupsi, terus kayak faktornya kita juga udah ngebahas nih kilas dikit lah, karena kita juga di sini ngobrol-ngobrol santai kayak sepengetahuan kita aja. Mungkin kita bakal kayak lanjut ke dampak gak sih? Solusi gak sih, Mel? Oh, dampaknya udah oke, solusi. Oke, ini karena kayak udah jam malam gak sih? Jadi kayak Iya, kita ini maklumin aja ya guys, soalnya ini udah malam banget, tag-nya udah ngantuk-ngantuknya iya, banget. kita juga habis pulang dari kegiatan masing-masing. Jadi Iya. oke lah, gak apa-apa. Lanjut ke apa kita? Oke, kita masuknya Solusinya. ke solusi. Solusi dari korupsi itu ya, kalau dari masyarakat itu berperan dalam mengawasi dan mendorong perubahan. Jadinya kita itu harus tetap mengawasi, kayak selalu aktif di media, kayak oh ini tuh yang korupsi itu mana aja sih. Terus kita harus ngulik, Kak. Ya, apa? Harus ngulik informasi tentang berita-berita yang terkini. Terus hukum di Indonesia itu menurutku harus segera ditindaklanjuti lagi sih. Soalnya kan agak kurang gitu kan. Ya jujur Kurang iya adil juga. sih. Kurang adil sama kurang tegas. Karena kayak hukum di Indonesia tuh kayak bisa dibayar gitu. Itu juga salah satu. disogok. Iya, disogok gitu bisa guys, jujur. Terus ya, kunci dari semuanya itu adalah kejujuran. Kalau kalian nggak jujur sama semua itu, kalian tuh harus tetap jujur, karena salah satu kunci dari semuanya tuh jujur. Kejujuran itu yang paling penting. Betul.
jujur dan kayak teguh pendirian guys. Jangan gampang keusik sama omongan-omongan luar tuh kayak big no guys. Jadilah pribadi yang lebih baik. Terus tuh transparansi dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan publik tuh juga perlu ditingkatkan ya, agar masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Betul. Jadi kayak nggak ada ditutup-tutupin guys. Jadi masyarakat tuh juga tahu kayak bagaimana sih para pemerintah kota itu mengelola dana-dana tersebut. Jadi tidak akan menimbulkan sebuah fitnah atau Ya, benar. Kecurigaan. dari pihak masyarakat. Karena kita udah rajin bayar pajak nih, tapi kok uang Kita kayak dikorupsi. Iya, fasilitasnya kayak belum diperbaiki. Jadi kayak kita menimbulkan rasa kecurigaan. Ya kan dari kita untuk kita. Iya betul, bukan dari kita untuk yang di atas Rakyat. itu. Maaf Ya ya. intinya gitu guys. Oke, ada lagi nggak sih solusinya gitu? Sudah Kira-kira gak apa? sih guys? Cukup nih. Soalnya udah jam malam banget nih. Jangan kelamaan, nanti kalian bosen. Iya kita kayak ya oke lah. Sini aja cukup. Di sini aja cukup ya guys. Nanti kalau mau yang lebih kita lagi aja. Oke, mungkin udah cukup sekian aja dari kelompok. Berapa kelompok kita apa? 4 bersuara. 4 suara. Jadi itu guys, sedikit obrolan singkat mengenai korupsi. Semoga sangat bermanfaat untuk kalian semua ya. Oke, ini juga ada pesan untuk para generasi muda sekarang. Please deh guys, utamakan kejujuran. Jangan bohong-bohong. Sekian podcast dari 4 bersuara. Aku Citra. Aku Merlita. Aku Devi. Aku Nisa. See you.